الفتحة الله يعفو عنا وعن والدينا مشايخنا أهل الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب أن غيظ قلوبنا وجرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد صراط يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق منتصم محمد خير معصوم ومنتصم المصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب واغفر لنا ما مضى أسر الوجود وروح الكون بهجة زين الشمائل والأدب والشيم يا رب واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syakban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Ma'awana, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi idohi akidatil Islamiyah mal Isra wal Mi'raj. Itu. Man Abdulul Umam. Qala al-musannif rahimallah sin man abdalul umami jami'a ba'dal anbiya'i alaihimussalam. Jim abdalul umami jami'a ba'dal anbiya'i hiya al-ummatul muhammadiyah wa abdaluha sahaba al-kiramu wa humul ladzi jatama'u binabiyina alaihi salatu wassalam wa amanu bihi wa tabahu nural ladzi unzila mahu wa afdaluhumul khulafaul arba'ah. Kita akan diperkenalkan dengan orang yang paling utama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah gerangan? Karena tidak ada yang paling mulia di dunia ini dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun pernyataan bukan dari manusia, dari Allah sendiri, bahkan laulaka laulaka khablatal iflah. Tidak akan kujadikan dunia tanpa kelahiranmu ya Muhammad. Orangnya belum lahir tapi namanya sudah disebut. Bahkan dalam hadis qudsi tersebut menyatakan seakan-akan kalau Nabi kita Muhammad enggak lahir dunia tidak akan jadi. Itu menunjukkan berarti manusia yang paling mulia. Bahkan termasuk kategori ketika Nabi Allah Adam alaihissalam pun setelah dijadikan oleh Allah dari tanah, ada mengatakan 40 hari 40 tahun lamanya, kemudian ditiup rohnya. Di sana Adam melihat satu bacaan yang kalimatnya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai Adam bertanya, siapa ini Muhammad? Nah, itulah belum Adam dijadikan, nama kita sudah disebut oleh Allah. Makanya kembali pantas kalau kita sebagai umatnya betapa bangganya punya Nabi yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sekarang pertanyaannya setelah Nabi siapa? Termasuk kita enggak kira-kira? Kira-kira termasuk kita enggak? Ya mudah-mudahan sih harapan kita termasuk kita semua terutama yang hadir di masjid ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Loh kenapa? Sebab keberuntungan kalau seandainya kita termasuk kategori istilahnya setelah Nabi kita, para sahabat, para tabi'ina terus dan terus sampai hari kiamat masuk istilahnya Masjid Arya Guru Syaban, betapa beruntungnya. Kenapa? Karena dianggap bahwa Guru Syaban yang tukang ngaji, tukang ibadah, salat berjamaah itu merupakan pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jawaban musannif, Abdalul umami jami'a ba'dal anbiya hiya ummatul Muhammadiyah. Umat yang paling utama setelah yaitu para nabi adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang Muhammadiyah ini dengan kalimat al-Muhammadiyah berarti dianggap itulah yang paling utama setelah nabi, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Ya, bukan berarti Muhammadiyah kelompok organisasi yang didirikan 19 yaitu 26. Itu kan? Kalau NU kan 1928, 2 tahun lahir Muhammadiyah, kemudian NU muncul. Waktu Menteri Agama Hasyim Asy'ari yang merupakan kakek daripada Gus Dur. Jadi yang pertama kali mendirikan NU, yaitu NU singkatan Nahdlatul Ulama. Nahdo itu kebangkitan, ulama artinya ulama. Jadi jangan pengen ikut NU doang tapi artinya nggak tahu. Berarti NU-nya NU apa nih? NU apa? Ilegal. Ya, karena saya ingat sejarahnya. Jadi Hasyim Asy'ari ketika bertanya kepada Mbah Holil Bangkalan silaturahmi, guru, gimana nih Muhammadiyah udah mendirikan organisasi namanya Muhammadiyah, sementara para ulama belum bisa disatukan, apa kira-kira yang pantas namanya? Beliau jawab spontan, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Alhamdulillah sampai sekarang yang disebut kaum Sunni. Apa Sunni? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Macam-macam julukannya. NU, Sunni, kemudian Salafiyah. Kalau Salaf kan Wahabi. Kalau Salafiyah itu NU. Awas, jangan dari mentang-mentang Salaf, nah apalagi Kalafiyah. Tukang kalap itu. Ini kembali itu istilah-istilah. Jadi kalau salafiyah pesantren namanya salafiyah itu berarti punya orang NU. Tapi kalau salaf itu berarti punya punya Wahabi. Ya, yang celana cingkrang. Itu ciri-cirinya tuh kita harus tahu. Nah, sehingga dengan berdirinya waktu itu Hasyim Asy'ari sebagai ulama kiai ya di pondok pesantren mana? Tebuirang. Tebuirang kan? Ini kembali pada kita semua. Nah, cerita singkat itulah alhamdulillah dengan kebangkitan ulama yakni NU, walaupun sekarang diobok-obok NU-nya. Banyak ulama-ulama keluar dari NU karena sudah tidak. Ini kembali. Jadi kalau seandainya tadi yang disebut Muhammadiyah itu berarti pengikut Muhammad. Umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu ngaji dengan saya mungkin bukan Muhammadiyah tapi Anwariyah. Anwariyah artinya pengikut Anwar gitu kan. Ya seperti contoh Syiah yang terdiri dari beberapa puluh macam Syiah, di antara Asanusia gitu kan. Berarti pengikut Sanusi kan itu. Kalau ujungannya Iyah itu berarti apa? Pengikut. Ya.
Itu jadi saya memperkenalkan bahasa supaya paham bahwa Muhammadiyah bukan istilah orang Muhammadiyah pengikut Nabi, tapi iyahnya itu punya makna pengikut Nabi, termasuk ya Muhammadiyah, termasuk NU, termasuk ormas-ormas yang lain mengaku kalau nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya pengikut Nabi. Yang paling utama di antara mereka adalah siapa? Para sahabat yang mulia. Nah, para sahabat yang mulia ini adalah wahumul ladzina jatama'u binabina alaihi salatu wassalam wa amanu bihi wa tabau nurul ladzi unzila ma'hu wa afdaluhumul khulafaur rasyidin. Setelah yaitu Muhammadiyah sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat yang mulia, mereka lah yang berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ketemu dengan Rasul pada saat masih hidup, itu namanya sahabat, walaupun matanya buta, walaupun lahir dalam keadaan masih kecil, tapi Nabi kita masih ada, cret lahir, atau yang buta, Umi Maktum dan sebagainya, itu berarti disebut sahabat Nabi karena mereka bertemu dengan Nabi. Itu namanya sahabat, ya. Nah, ini kembali kepada kita semua untuk memperkenalkan umat-umat yang paling utama Muhammadiyah, dan sekaligus mereka adalah para sahabat yang mulia. Kemudian yang ketiga, mereka lah orang-orang yang berkumpul tadi dengan Rasulullah baik kondisi normal maupun tunanetra umpamanya, yang penting bertemu dengan Nabi, itu namanya sahabat. Kemudian orang beriman, yaitu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat zaman jahiliyah, mereka yang tidak percaya kepada Nabi bukan berarti dianggap sebagai pengikut Nabi, walaupun pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok, nama Abu deh. Hanya hati-hati dengan nama Abu deh. Ya, hati-hati dengan nama Abu, karena dulu paman Nabi semua berawal dengan Abu. Nah, kalau dibaca 2 kali Abu jadi apa? Nggak jelas. Itu kan Abu, jadi nggak jelas, remeng-remeng. Ya, keabsahannya tidak dipercaya karena Abu. Nah, makanya kalau orang memperkenalkan nama Abu diawali, hati-hati, jangan-jangan Abu, ya. Kemudian setelah, yaitu orang beriman sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas walaupun istilahnya yang ketiga tadi beriman dan mengikuti ajaran Al-Quran yang yaitu diturunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada aliran yang hanya khusus percaya pada Quran tapi nggak percaya kepada hadis. Ada orang percaya kepada Quran dan kepada hadis. Ada orang yang percaya dengan ijma maupun dengan kiasnya. Itu kelompok-kelompok, kalau mereka selama percaya dengan Al-Quran, itu berarti termasuk kategori yaitu utamanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu Quran jangan sampai diabaikan kalau kita ingin dianggap sebagai pengikut Rasulullah tercinta atau pengikut Rasulullah yang konsekuen. Dengan sebab karena Quran itu kan merupakan narasumber dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Bahkan kalau Bapak baca sebuah buku judulnya 50 macam ilmu yang terkandung di dalam Quran. Udah pernah baca? Kita udah punya berapa macam ilmu? Di antara 50 macam ilmu. Karena saya dulu masih kuliah nggak punya modal. Modal saya harus dekat dengan perpustakaan di Jakarta.
Kan kalau pinjem buku tuh 5 macam judul. Nah kalau ada 4 aja 20 buku saya baca. Itu kerjaan saya dulu. Ya, jadi baca. Karena tadi nggak punya modal, nggak kebeli buku, satu-satunya jalan saya harus masuk anggota perpustakaan baik nasional, internasional, Jakarta dan sebagainya. Itulah kerjaan saya dulu. Kalau sekarang boro-boro ke perpustakaan. Ini kembali. Jadi sebuah buku judulnya 50 macam ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya silahkan baca aja. Makanya kalau ulama-ulama yang mereka sudah membaca tentang kitab 50 macam dalam masalah agama, itu mereka menguasai situasi dan kondisi apapun karena sebelum terjadi mereka sudah tahu berdasarkan informasi yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kan bukan cerita tentang masalah lalu aja. Masa akan datang pun kiamat belum terjadi, Quran sudah berbicara tentang hari kiamat. Coba, kita nggak bisa membayangkan. Kalau bicara tentang ekonomi, politik, astronot, segala macam umpamanya, itu semua di Quran memang sudah dijelaskan. Tinggal kembali orang Islamnya mau tahu atau. Nah kalau ingin tahu baca. Gimana kenal Islam kalau nggak pernah boro-boro tahu terjemahan Al-Quran, tafsir Quran, asbabun nuzul Quran, lah baca Qurannya nggak pernah. Tapi pengen jadi ulama, pengen jadi ustadz, ya. Padahal sumbernya tadi ilmu adanya di mana? Di Al-Quran. Silakan baca tuh buku, ya tebal seperti inilah. Dulu saya masih beli harga 30.000, sekitar tahun 20-an lah. Ya, jadi sekitar tahun 1920-an. Nah, sampai sekarang masih ada. Nah, ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya kita benar-benar mereka sebagai pengikut setelah Nabi dan sahabat, kemudian yang ketiga orang beriman kepada Rasulullah dan mereka yang percaya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Quran termasuk dalam kategori kitab Allah yang diturunkan, yang disebut kitab samawi. Itu kan? Karena ada kitab samawi, ada kitab arodi. Jadi ini kitab. Kalau kitab samawi yang diproduk oleh Allah, ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tapi yang dibuat oleh manusia itu namanya kitab samawi. Seperti Siddhartha Gautama mengarang sebuah buku judulnya buku apa? Tahu nggak? Nggak pernah baca ya? Ya sekali-kali baca. Ya, ini umpamanya entah kitab Weda, entah perjanjian lama, perjanjian baru yang diproduk oleh orang Nasrani sebagai pengembangan kitab Injil yang berbeda bahasa dan sebagainya. Ini contoh, itu buatan manusia. Nah, kalau udah buatan manusia tentunya petunjuk dari mana mereka? Walaupun Siddhartha Gautama ketika bersemedi atau bertapa mendapat inspirasi. Apa inspirasi? Kalau bahasa kita apa? Ya kalau bahasa kita kan mungkin mujizatnya atau ilham. Ya karena ilham yang diberikan oleh manusia, oleh Allah kepada manusia itu namanya ilham. Tapi kalau kepada para nabi namanya mujizat. Itu kan. Kalau kepada para wali itu namanya karomah. Kalau yang berikan pada ulama namanya ma'unah. Itu kan macam-macam istilah, ya. Jadi kembali kalau kita tahu tentang istilah-istilah, siapa yang Allah berikan karomah, siapa yang berikan mujizat, siapa yang Allah berikan ma'unah, itu semua adalah merupakan kategori sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW karena mereka setia dengan sering membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah orang yang paling utama lagi adalah 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini paling istimewa karena jatuhnya kepemimpinan atau khilafah atau khalifah setelah baginda Rasulullah ini 4 sahabat inilah. Di samping mereka sebagai mertua juga mantu.
Iya kan? Abu Bakar, Umar itu mertua Nabi. Utsman dan Ali mantunya Nabi. Jadi 4 khalifah ini yang 2 mantu, yang 2 mertua. Kira-kira kalau mantu dengan mertua gimana? Dekat apa jauh? Lebih dekat lagi mantu sama mertua. Kalau mantu dengan mertua terkadang agak renggang. Buktinya, bapak pengantin baru makan depan mertua, walaupun masih lapar tetap bilangnya kenyang. Kenapa? Malu, takut dibilang mantu gembul banget. Mertua makan sedikit, mantu nambah. Itu kan dianggap mantu apa? Gembul. Makanya Sayyidina Ali sangat jarang meriwayatkan hadis karena mantunya. Itu kan dibandingkan Siti Aisyah sebagai istri yang banyak istrinya merawikan hadis. Kenapa? Kalau istri kan istilahnya sehari-hari bergaul, tidurnya bareng segala macam. Sayyidina Ali sebagai mantu, yaitu tadi saya katakan. Makanya saya kalau diundang ame mu'alim ya. Mu'alim pertama ceramah, saya yang kedua. Gimana supaya mu'alim cepat pergi? Bukan ngusir. Sebab kalau ceramah depan guru kira-kira grogi nggak? Sehebat apapun kalau bicara depan guru pasti grogi. Paling saya bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wabil khusus tuan guru, bahwasanya kalau saya ceramah di hadapan guru persis kayak mantu makan di depan mertua. Walaupun enak kayak apapun, berhubung depan mertua, ya tadi kita nggak berani. Nah, kalau mu'alim tuh orangnya peka. Begitu dengar begitu, dengan kata-kata begitu, langsung mu'alim pamit. Alhamdulillah, tenang pikir. Ceramah nggak ada apa. Gitu kan, nggak ada beban istilahnya. Ya, karena saya dulu waktu ujian dalam istilahnya apa? Jurusan dakwah itu ditesnya di depan para kiai-kiai, di depan para habaib di daerah Pisang Mas. Pisang Mas kan banyak habaib, terutama orang-orang Banjarmasin ya. Yaitu banyaklah muridnya guru si kumpul daerah sana. Begitu saya naik panggung ujian nih, ujian pidato. Begitu naik panggung langsung podium mulai goyang. Kan di depan saya semua pakai imamah. Wah, apakah ini suruh kiai untuk ngetes sampai di mana? Ceramah di hadapan semua pakai apa namanya? Parabola ya. Pakai imamah, pakai sorban, segala macam angkatan kedua para kiai-kiai, para ustad-ustad, baru para hadirin. Coba, baru kita ceramah di depan umum yang begitu hebatnya, yang hadir pakai imamah semua. Begitu muncul kita langsung gemetar nggak kita? Itu kan? Ya Allah Rabbi. Ya, yang hebat lagi saya suruh ceramah di depan pohon-pohonan. Itu tesnya dulu kalau ya, salah satu perguruan ambil jurusan dakwah, itu paling tidak ketika di tes ujiannya itu ceramah di depan pohon-pohonan. Diajak sebuah kebun, kata kiai, kata dosen, anggap aja ini pohon nangka itu adalah para ulama. Pohon pisang anggap aja para ustadz. Itu diceritakan tuh. Nah, kita sampai di mana? Ceramah di depan pohon. Kalau orang lewat ketika kita sedang begitu, dianggap orang gila ya. Ini orang kok ceramah sendirian di depan pohon-pohonan, padahal kita lagi dites gitu kan. Nah, sampai di mana itu kemampuan kita membuat pohon pisang bukan berarti untuk menjawab, ketawa, enggak. Itu kan, tapi bagaimana menurut penilaian dosen bahwa ini ujian lulus atau tidak. Nah, kalau intonasi atau retorikanya bagus, berarti dianggap lulus. Gitu kan, nilai sekian. Nah, laporan ke rektor, ini dapat nilai sekian, alhamdulillah lulus. Nah, itu begitu caranya. Nah, ini juga para khalifah. Yang 4 Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang 2 Abu Bakar, Umar mertuanya Nabi kita Muhammad
SAW yang kedua lagi mantunya Nabi Utsman bin Affan dan Ali karamallahu wajah. Itu pantas ini yang disebut afdaluhumul khulafaul arba'ah. Yang paling utama mereka setelah baginda Rasulullah 4 khalifah inilah. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah afdalul umami jami'a badal anbiya. Judulnya yang paling utama umat setelah Nabi adalah sebagaimana tadi yang tersebut. Muhammadiyah, kemudian artinya pengikut Nabi, kemudian orang yang beriman, kemudian orang beriman kepada Al-Quran, kemudian mereka istilahnya wabil khusus 4 khalifah tadi itu yang paling utama. Inilah hadirin memperkenalkan tentang orang-orang yang paling utama setelah baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya mereka hidup zaman Rasulullah, apalagi setelah masa tabi'in yang mereka hanya ketemu dengan para sahabat, itu kan tabi'in. Kalau dengan ketemu dengan Rasulullah namanya sahabat. Kalau nggak ketemu dengan Rasulullah tapi ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Nah, ketemu dengan tabi'in namanya tabi'in. Pengikut terus dan seterusnya. Tapi baginda Rasulullah yang paling beruntung adalah umatku yang gak ketemu dengan saya tapi dia percaya dengan saya. Wah, itu lebih hebat lagi. Ya, termasuk mudah-mudahan kita semua. Walaupun kita gak ketemu Nabi kita Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu. Kurun waktu yang tidak sebentar. Kayak apa bayangan kita membayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau para waliullah sering bertemu dengan Nabi baik dalam keadaan mimpi, melek dan sebagainya karena mereka membiasakan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini contoh kita jarah ke Palembang. Di situ ada makom Syarifah Hubabah apa namanya? Zainab ya. Ini di atas pusara beliau tanah setiap tahun naik. Jadi setiap tahun naik. Padahal nggak ada yang menambahkan tuh tanah, tapi tiba-tiba setiap tahun tinggi semakin tinggi. Nah ini itu Hubabah Zainab. Yang beliau sering ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Kita nggak bisa bayangkan kalau sehari membaca salawat berapa kali. 50.000 baca salawatnya, kira boro-boro 50.000, 5 aja kagak. Gimana ingin ketemu dengan Rasulullah? Itu kan, Masya Allah. Ya, ini Hubabah. Banyak kita ketika jarah ke Palembang sana, pikiran adem, enak, tenang, apalagi lokasi yang benar-benar percis kayak model Mbah Tanjung Priok ya. Mbah Tanjung Priok. Di depannya peti-peti kemas gitu kan, dalamnya itu adalah makam beliau yang punya karomah. Di Palembang juga ada seperti itu. Menurut cerita itu ada 114 wali yang mau digusur oleh perusahaan tersebut, udah disiapkan peti sebanyak 114. Bayangin, udah siapin nih peti untuk bawa jenazah yang sudah dimakamkan puluhan tahun. Ya, mungkin bisa jadi ratusan tahun mau dipindahkan karena untuk dirubah oleh satu perusahaan yang mengelola daerah tersebut. Tapi dengan kekuasaan Allah mempertunjukkan kepada para pengusaha atau direktur tersebut, entah kenapa tiba-tiba ada kapal jatuh. Nah, kapal jatuh itu kalau bahasa kita muatannya ada 114 orang. Ya. 141 ya. 141 peti disiapkan. Begitu dilihat kapal jatuh yang mati ternyata 141. Akhirnya tuh kuburan gak jadi. Karena buat dipakai oleh jenazah yang kapal jatuh seketika. Coba, kalau bukan karomah kira-kira kan? Ini cerita singkat mengenal daerah Palembang yang terkenal dengan wali mastur.
Bukan wali masyhur tapi wali mastur. Orang jarang yang tahu bahwa di sana adalah banyak para keturunan wali-wali Allah yang semua bermula dari Yaman atau Hadral Maut. Ini contoh ya. Kembali pada kita semua. Jadi kepada kita semua, adapun di sana yang namanya Margoannya. Margoan kan? Yang cerita di zaman Belanda. Ini Belanda nih mata-mata ikut ngaji sama ulama Ki Margoan. Marogan ya, Marogannya. Margoan tulisannya gitu ya. Dua kata tuh ya. Disebut ya Marogan. Nah ini orang Belanda ikut, tapi buat mata-matai. Ya biasalah, orang Belanda kurang ngajarnya kan cuman mata-mata doang. Jadi kalau ada itu ke pengajian cuman untuk memata-matai, berarti sama dengan orang apa? Belanda. Ini Margoan ini salah satu di antaranya ketika menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah berkuasa dalam segala-galanya. Belanda diri, Tuan, kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa enggak mengeluarkan ikan di dalam kelapa? Nah, kira-kira ada enggak kelapa isinya ikan? Kalaupun ada, masukkan dari mana? Kalau sawah, sumur bisa jadi, gitu kan? Danau bisa jadi ada ikan. Nah, dalam kelapa, ini orang minta kepada Tuan Margoan ini, bisa enggak kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha segala-galanya, bisa enggak mengeluarkan ikan di dalam kelapa? Dengan kebesaran Allah, minta orang Belanda untuk mengambil kelapa. Begitu mengambil kelapa, di depan jamaah yang sedang duduk di majlis salim, ingin isinya sejauh mana kemampuan Ki Margogan tadi. Begitu dibelah ternyata lompat ikan. Nah orang Belanda lihat begini kira-kira gimana? Kaget nggak kira-kira? Ikan bisa lompat di dalam kelapa, logikanya nggak mungkin bisa diterima karena yang masukinnya siapa? Caranya bagaimana? Yang didiri tadi kulit, sabuk, kemudian batoknya, kemudian baru kelapanya gitu kan? Di dalamnya ada ikan. Dia cuman hanya goyang kepala, tapi tetap memang dari dulu zaman Rasulullah tuh orang kafir cuman gitu doang, mintanya doang, tapi percayanya itu kan. Ini contoh. Nah kembali tadi, jadi kalau sebenarnya umat Rasulullah setelah baginda Rasulullah SAW di kalangan para ulama-ulama secara estafet sebagai pengikut Rasulullah seiring dengan pernyataan Nabi al ulama warasatul Ambiya, walaupun rentetan yang sekian ribu daripada pengikut setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di akhir zaman ulama itulah yang memiliki peranan dan sebagai pewaris dari Nabi. Makanya kita jangan jauh dari ulama. Kita harus rapat duduk bersama dengan ulama. Zaman sekarang ulama nggak didengar. Didengar nggak? Ulama didengar nggak? Ulama telah ijtima, sepakat semua. Jangan memilih. Ternyata keok. Padahal itu ijma ulama kan, nggak didengar, kalah. Ya begitulah nasib ulama. Ya, padahal masya Allah, innama yakhsallahu min ibadihil ulama. Hanya manusia yang paling takut kepada Allah kan ulama. Tapi kalau ulama udah didengar, kira-kira umatnya gimana? Na'udzubillah min dalik. Inilah hadirin tentang masalah umat setelah baginda Rasulullah SAW yang paling utama kesimpulannya adalah 4 khalifah ini, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Masih ada waktu? Ya. Iya. Ini kalau menurut kronologi ya, sejarah bahwa mereka Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali
tragedis kematian mereka karena dibunuh. Nah, apa sih hikmahnya yang terkandung kok orang-orang yang mulia dan sebagai pengikut Nabi yang pertama di antara para sahabat, baik yang tua, yang muda, perempuan dan lain sebagainya, itu adalah mereka, tapi begitu kematiannya tragedis karena dibunuh. Makanya ketika Rasulullah berdoa di Masjid Ijabah dari Masjid Nabawi kurang lebih ke arah utara itu sekitar 5.000 meter lah. Ya tolong kalau bisa datang itu Masjid Ijabah. Karena waktu itu saya tahun 2011 sempat datangi Masjid Ijabah. Artinya masjid kalau Nabi berdoa dikabul oleh Allah. Tapi di satu saat Nabi berdoa kepada Allah 4 macam, 3 diterima, yang 1 tidak. Apa? Yaitu tentang masalah pertumpahan darah. Itu nggak diterima oleh Allah. Loh kenapa? Karena ketika dialog dengan para malaikat, Allah berkata kepada malaikat berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayatnya nih. Berawal dari situ tuh. Karena Allah sudah mengatakan, hai para malaikat, saya akan menjadikan khalifah, wakil. Kalau bahasa kita, khalifah itu pemimpinnya. Jadi nanti saya akan jadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Spontan para malaikat berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kami para malaikat enggak setuju kalau manusia sebagai khalifah. Kenapa bukan kami wanuqaddisulak yang selalu membersihkan diri, enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah berbuat kezaliman. Pokoknya kerja malaikat cuma sujud sesuai dengan perintah Allah. Itulah tugas malaikat. Nah, itu malaikat meminta kepada Allah kalau bisa jangan manusia dijadikan khalifah. Kenapa? Sebab namanya manusia punya hawa nafsu. Disitulah yang membuat manusia mereka enggak setuju karena wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu. Mereka berkata, kami enggak setuju kalau manusia dijadikan khalifah. Kenapa? Fiha wa yusidu fil ardi wa yasfiku dima. Karena manusia akan merusak di permukaan bumi dan akan terjadi selalu pertumpahan darah. Itu kata malaikat. Bukannya kami yang selalu membersihkan diri, nggak pernah berbuat dosa. Itulah malaikat. Jadi kalau ada orang mengaku bersih dari noda dan dosa, jangan-jangan dia malaikat. Tapi kan malaikat bentuknya halus, ya, hal yang gaib gitu kan. Umpamanya, karena orang sekarang kan dianggap yang lain salah, dirinya paling benar, semua neraka kecuali gue calon surga, padahal justru dia yang calon neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh. Jadi kembali itu. Jadi pas begitu istilahnya kami khawatir terjadi pertumpahan darah dan selalu merusak di permukaan bumi. Tapi Allah bilang apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, saya lebih tahu dari kamu. Enggak semuanya akan terjadi pertumpahan darah. Enggak semuanya saling bunuh membunuh. Termasuk dengan asbab nuzul ini, maka pantas sampai hari kiamat pertumpahan darah, perusakan di bumi nggak bisa dicegah. Kenapa? Karena merupakan insting dan awal permulaan dijadikan manusia sebagai khalifah, itu sudah mengatakan akan selalu terjadi pertumpahan darah dan perusakan di permukaan bumi. Nah, apalagi sentimental. Terus sentimental. Mereka yang iri kepada 4 sahabat, kenapa bukan gue, gitu kan? Kenapa dia? Dia kan orang begini kan. Biasa kan timbul hasud kan gitu.
Dengki kan begitu. Bukannya kita yang dijadikan khalifah setelah Nabi, bukannya kok kita dijadikan Nabi. Wah, macam-macam dah istilahnya. Itu gara-gara apa? Dengki, hasud, akhirnya mereka melakukan tindakan pembunuhan terhadap para khalifah tadi. Karena ketidaksukaan dan dianggap salah pilih. Padahal itulah yang paling baik dipilih oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini pelajaran buat umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang yang mulia saja kematiannya tragedis, apalagi saya waktu jarah ke Palembang cari pengarang kitab, namanya kitab Subulu yang dibaca ibu itu Hidayatus Salikin, ya, di Anur Muhatam tuh, di Anur, di ibu belum hatam. Sampai saya bilang kepada bapak-bapak, kalau kita hatam gimana jarak ke Palembang, kepada beliau Abdul Somad, namanya kan Abdul Somad. Ternyata begitu saya tanya, beliau dibunuh oleh orang Belanda, dikubur di kebun karet yang punya orang Hindu. Nah, orang Buddha, kepalanya disimpan di istana raja di Thailand. Sampai sekarang. Ya, makanya saya nyesal ketika ada travel ngajak saya untuk ke Thailand. Saya lupa kalau sejarah ulama Palembang dimakamkan di sana di kebun karet, tapi kepalanya dipenggal oleh Belanda di mana? Di istananya. Itu ulama asli Indonesia kelahiran Palembang. Coba silakan baca kitab beliau, banyak karangan beliau. Itu salah satunya yang pasaran di masyarakat, ada kita baca kitab Hidayatus Salikin. Itu salah satu contoh. Inilah hadirin, kalau dibahas tentang masalah kembali pembunuhan tersebut memang tidak ada akan selesai. Sampai sekarang pun seperti itu. Pokoknya sampai hari kiamat doa Nabi karena nggak diterima oleh Allah. Karena bakal terjadi seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Karena Isyraq telah tiba, maka dari itu mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali satu yang akan datang dalam kajian yang lain. Insyaallah nanti berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.